Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman semua? Apakah lagi seneng, sedih, atau lagi pada sibuk nih soal tugas atau kerjaan dan lain sebagainya? Semoga aku harapin teman-teman semua itu pada happy ya. Oh iya, kita belum perkenalan nih. Kenalin, nama saya Syifa Ramania Suryana. Teman-teman semua bisa manggil saya dengan Syifa. Oh iya, teman-teman semua, apakah kalian sadar kalau misalnya di kehidupan sehari-hari teman-teman itu dipenuhi yang namanya komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun yang non-verbal. Kalau misalnya berkomunikasi itu, teman-teman pasti melibatkan yang namanya gestur tubuh atau body gesture, dimana memahami gestur tubuh lawan bicara kamu itu sangat penting loh. Jadi pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama mengenai seberapa penting sih untuk memahami gestur tubuh lawan bicara kamu. Yuk kita simak. Gestur tubuh. Gestur tubuh adalah gerakan atau tindakan fisik yang dilakukan ketika berkomunikasi. Gestur tubuh dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, gestur tubuh itu merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang dilakukan untuk mengkomunikasikan dan memperjelas maksud dan tujuan ketika berbicara. Nah, gestur tubuh itu bisa mewakilkan berbagai emosi, mulai dari emosi bahagia, kekecewaan, kecemasan, hingga kemarahan. Gestur tubuh atau body gesture merupakan keterampilan yang perlu dipahami dikarenakan untuk memahami orang lain serta situasi di sekitarnya. Maka dari itu, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dan tips untuk memahami gestur tubuh lawan bicara kamu. Yang pertama, perhatikan gerakan keseluruhan tubuh. Perhatikan gerakan keseluruhan tubuh seseorang untuk mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang mereka rasakan. Apakah mereka terlihat rileks atau tegang? Lalu, apakah mereka terlihat senang atau bahkan sedih? Yang kedua, perhatikan gerakan tangan dan lengan. Gerakan tangan dan lengan seseorang dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Misalnya, apakah mereka merapatkan lengan mereka di depan dada mereka? Ini bisa menunjukkan perasaan ketidaknyamanan atau pertahanan diri. Lalu, apakah mereka sedang menggaruk-garuk bagian belakang kepala mereka? Ini bisa menunjukkan ketidakpastian atau rasa kebingungan. Yang ketiga, perhatikan ekspresi wajah. Ekspresi wajah seseorang bisa memberikan petunjuk tentang perasaan mereka. Misalnya, apakah mereka sedang tersenyum? Atau apakah mereka sedang merengut? Yang keempat, perhatikan posisi tubuh. Posisi tubuh seseorang juga bisa menunjukkan apa yang sedang mereka pikirkan atau yang sedang mereka rasakan. Apakah mereka sedang membungkuk atau mengangkat bahu mereka? Ini bisa saja menunjukkan perasaan kecemasan atau ketegangan. Lalu, apakah mereka sedang berdiri tegak dengan kepala tinggi? Ini bisa menunjukkan bahwa mereka sedang percaya diri. Yang kelima, perhatikan jarak antara kamu dan lawan bicara kamu. Jarak antara kamu dan lawan bicara kamu bisa memberikan petunjuk tentang hubungan dan perasaan mereka terhadap kamu. Misalnya, jika mereka menunjukkan jarak yang jauh dari kamu, ini bisa menunjukkan bahwa mereka sedang merasa tidak nyaman atau tidak aman.
Sedangkan sebaliknya, jika mereka mendekat, ini bisa saja menunjukkan bahwa mereka ingin lebih dekat dengan kamu atau merasa nyaman dengan kehadiran kamu. Nah, itulah beberapa contoh dan tips untuk membaca gestur tubuh. Namun, perlu digarisbawahi bahwa membaca gestur tubuh itu tidak selalu akurat, sehingga harus dibarengi dengan pertimbangan konteks dengan pemahaman yang lebih besar, sehingga dapat membaca gestur tubuh dengan baik dan benar, dikarenakan gestur tubuh itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor lingkungan, faktor budaya, serta latar belakang sosialnya. Membaca gestur tubuh sangat penting dilakukan ketika berkomunikasi, karena tubuh manusia dapat memberikan banyak informasi yang tidak tersampaikan melalui kata-kata. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa alasan mengapa sih membaca gestur tubuh itu sangat penting ketika berkomunikasi. Yang pertama, itu ada memahami pesan yang tidak diucapkan. Ada banyak pesan yang dapat disampaikan melalui gerakan tubuh, seperti kegelisahan, ketidaknyamanan, bahkan ketidakpercayaan. Dengan membaca gestur tubuh, kamu dapat memahami pesan yang tidak diucapkan oleh lawan bicara kamu dan dapat menyesuaikan perilaku kamu sesuai dengan situasi tersebut. Lalu yang kedua, ada meningkatkan kemampuan bercerita. Ketika kamu membaca gestur tubuh orang lain, kamu dapat menyesuaikan gaya bercerita kamu dengan cara yang lebih efektif. Misalnya, jika lawan bicara kamu terlihat bosan atau tidak tertarik, kamu dapat mengubah gaya bicara kamu untuk mempertahankan perhatiannya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menghindari kesalahpahaman. Terkadang pesan-pesan yang disampaikan melalui kata-kata dapat disalahartikan. Dengan membaca gestur tubuh, kamu dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan diinterpretasikan dengan benar, sehingga menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada meningkatkan hubungan interpersonal. Membaca gestur tubuh dapat membantu kamu membangun hubungan interpersonal yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kamu dapat membaca gerakan tubuh seseorang, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaannya dan memahami kebutuhannya. Lalu yang kelima, ada meningkatkan kemampuan memimpin. Membaca gestur tubuh juga merupakan keterampilan yang penting untuk memimpin. Dengan dapat membaca gerakan tubuh dari tim atau karyawan seseorang, pemimpin dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dan memimpin sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompoknya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman udah merasakan bahwa gestur tubuh itu sangat penting untuk berkomunikasi, khususnya komunikasi nonverbal? Gestur tubuh juga bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan kompleks dibandingkan dengan kata-kata yang telah diucapkan. Gestur tubuh bisa mewakilkan berbagai emosi, sikap, dan maksud sebenarnya dari seseorang tersebut. Oleh karena itu, yuk kita lebih memahami gestur tubuh lawan bicara kamu. Dikarenakan hal tersebut dilakukan untuk memiliki komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Namun, perlu diingat kembali bahwa gestur tubuh itu merupakan hal yang bersifat kontekstual. Kontekstual di sini yang dimaksud adalah memiliki arti yang selalu tidak sama, sehingga teman-teman semua harus memperhatikan adanya situasi dan kondisi di sekitarnya. Nah, itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan apa yang saya sampaikan tersebut dapat diterima dan diterapkan oleh teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dan perbuatan. Saya Syifa Ramania Suryana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.